pagi waktu Indonesia, Virginia, dan selamat malam mungkin ya di Amerika saat ini. Benar. Selamat malam waktu Amerika. Virginia, ini 11 September tahun ini biasanya apakah ada upacara penghormatan atau perayaan, dan bagaimana dengan tahun ini? Apakah pemerintah AS akan tetap mengadakan upacara penghormatan buat para korban? Ya, memang Samuel, setiap tahun itu ada upacara peringatan terhadap serangan 9/11 11 September yang terjadi di Amerika Serikat. Biasanya memang peringatan itu dipusatkan di kota New York. Nah, tahun ini akan diadakan dua peringatan. Yang satu akan berpusat di kota New York di National Memorial 9/11 Museum dan National Memorial di kota New York. Yang kedua itu adalah Flight 93 National Memorial yang ada di Pennsylvania. Nah, kalau misalnya kita lihat lagi sejarahnya, ada 4 pesawat yang menjadi pelaku penyerangan terhadap lokasi-lokasi tersebut. 2 diarahkan ke World Trade Center, kedua tower yang ada di kota New York. 1 itu diarahkan ke gedung Pentagon, markas Departemen Pertahanan Amerika Serikat, dan satunya lagi berhasil digagalkan, Flight 93, flight nomor 93 yang berhasil digagalkan oleh para penumpangnya, dan pesawat itu dimendaratkan di lahan kosong di Pennsylvania. Nah, ini yang diperingati 20 tahun setelah kejadian 9/11 pada tahun 2001 tersebut, Samuel. Oke, ini terkait dengan 9/11, apakah Amerika apalagi para korban ataupun warga pada umumnya sudah move on lah kasarnya dari tragedi ini karena sudah 20 tahun berlalu? Ya, seperti yang tadi kita lihat di paket sebelumnya ya, paket pengantar yang Anda tayangkan, kita melihat bahwa duka atau perasaan PTSD, post traumatic disorder yang dirasakan oleh para korban yang ada pada saat itu memang sangat nyata, terutama juga bagi mereka yang ditinggal oleh keluarganya, bagi mereka yang ada di dalam gedung, lalu dalam sekejap mata, satu pagi kehidupan mereka berubah begitu ya. Selain dari itu juga ada petugas kebersihan, petugas pemadam kebakaran, polisi, first responder atau para petugas-petugas yang datang paling pertama ke daerah tempat terjadinya serangan tersebut, dan mereka juga menjadi menjadi bagian dari korban serangan tersebut. Beberapa juga ada mereka yang melakukan penyisiran di daerah tersebut, dan mereka karena banyaknya puing yang berhamburan di tempat tersebut, jadi mereka menghirup udara yang penuh dengan bekas abu dari runtuhan gedung, dan itu membawa penyakit dan mengakibatkan penyakit jangka panjang. Beberapa juga meninggal akibat kanker karena kanker pernapasan, karena bekerja terlalu lama di satu tempat untuk mencoba menyelamatkan korban dari serangan 9/11 tersebut. Untuk sentimen secara umumnya, warga Amerika Serikat masih melihat September 11 itu sebagai salah satu atau event yang paling mengguncang hidup mereka, terutama bagi mereka yang hidup pada setelah masa tahun 70-an. Menurut Pew Research, ini merupakan 9/11 ini adalah serangan yang paling diingat dan event yang paling besar, yang paling diingat, melampaui event-event lain yang menggembirakan ya, misalnya seperti inaugurasi Obama, itu tidak bisa menutup kespektakuleran event ini dalam memori kolektif warga Amerika Serikat, Samuel. Oke, ini kan terkait dengan tadi apakah sudah move on, ternyata masih banyak yang trauma dengan hal itu. Nah, ini terkait dengan Islamofobia. Apakah saat ini masih ditemukan Islamofobia terkait dengan 9/11? Apalagi saat ini kebijakan Biden yang menarik keluar pasukannya. Waktu itu adalah Kit Ellison, lalu selanjutnya ada beberapa lagi seperti Ilhan Omar, dan mereka mendapat panggung untuk berbicara, untuk mengadres atau menyatakan isu soal Islamofobia yang ada di Amerika Serikat. Itu satu sisi. Namun di sisi lain kita juga melihat jumlah warga Muslim di Amerika Serikat itu meningkat salah satu yang meningkat cukup cepat. Selain juga karena
adanya conversion atau perpindahan agama atau mereka mempelajari agama Islam. Namun di sisi lain juga ada perkembangan populasi dan Islam merupakan salah satu agama yang paling cepat berkembang di Amerika Serikat. Saat ini proyeksi yang diberikan oleh Pew Research Center menyatakan bahwa mungkin pada tahun 2020 akan ada sekitar 1,1% populasi Amerika Serikat itu yang beragama Islam. Nah, kalau misalnya dilihat itu kan kita ngeliat demografisnya ya, tapi kalau kita ngeliat sentimen terhadap warga Islam sendiri itu seperti apa? Hanya 58% warga Amerika itu yang pernah mengenal secara langsung warga Muslim di Amerika Serikat. Jadi separuhnya lagi ini belum pernah melihat Muslim secara langsung. Dengan adanya retorika-retorika yang ada di media, lalu juga dampak dari serangan yang telah dilakukan sebelumnya dan dikaitkan dengan Islam, itu yang membuat atau menimbulkan ketakutan tersendiri bagi warga Amerika Serikat. Kita bahas soal yang dilakukan Reuters dan Ipsos itu ditunjukkan ia turun 7 poin paling rendah selama masa pemerintahannya sejak Januari 2021 kemarin. Samuel. Terakhir, Virginia, apakah warga Amerika Serikat masih memiliki kekhawatiran akibat kejadian 9/11 sendiri terkait tindakan terorisme di dalam negeri? Secara umum, secara general, kalau kita lihat memang pengamanan yang dilakukan dari pihak federal itu cukup ketat ya, terutama kalau misalnya kita ke bandara sebelumnya dan 9/11, kejadian 9/11 ini yang membuat security pengamanan di bandara itu jauh lebih ketat dibandingkan sebelumnya. Jika sebelumnya naik pesawat di Amerika Serikat itu sangat mudah, sekarang pengamanannya itu berlapis. Namun secara umum saja, warga Amerika Serikat memang ada kekhawatiran tertentu. Misalnya kalau ada penembakan massal seperti yang terjadi di San Bernardino pada beberapa tahun sebelumnya itu, dilihat jejaknya apakah mereka berkaitan dengan kelompok teroris tertentu. Atau mereka juga melihat atau mencoba untuk menakar apakah ini berkaitan dengan kelompok teroris yang berafiliasi dengan agama tertentu. Tapi lebih daripada itu, mereka punya kekhawatiran tersendiri, yaitu kelompok teroris domestik di dalam negeri Amerika Serikat. Ini yang menjadi kekhawatiran. Mungkin lebih masif untuk saat ini, terutama di kalangan warga Amerika Serikat, Samuel. Baik, terima kasih Virginia Gunawan, jurnalis VOA telah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Stay safe, have a nice weekend.